Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uts rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah kisah yang indah diterangkan di dalam Al-Quran menjadi nama sebuah surah, yaitu surah An-Naml. Surah An-Naml. An-Naml artinya semut-semut. Karena kisah ini terkait dengan kawanan semut bersama Nabi Sulaiman alaihi wassalam. Diterangkan di dalam beberapa ayat firman Allah Subhanahu wa taala, wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat tayr fahum yuzahun hatta idza atau ala wadi an-namli qalat namlatun ya ayyuhan namlu udkhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Dan dikumpulkanlah untuk Nabi Sulaiman tentara-tentara beliau. Ini dalam sebuah perjalanan Nabi Sulaiman. Dikumpulkan tentara-tentaranya. Allah memberi kelebihan kepada Nabi Sulaiman. Diberi dari pemberian-pemberian besar, yang sebagian dari pemberian itu tidak diberi kepada siapapun dari nabi yang lainnya. Nah, itu beliau punya tentara dari kalangan jin, dari kalangan manusia, dari kalangan burung-burung. Fahum yuzaun, maka mereka berbaris dengan rapi, dengan sangat tertib. Nah, ini adalah hal yang dikenal di dalam sebuah kebersamaan. Harus ada aturan, harus ada kerapian, harus ada ketertiban. Itu juga berjalan di tengah umat ini. Karena itu Nabi SAW mengatur umat Islam ini dengan aturan-aturan yang mengikat mereka dengan kerapian, tertib, dan keselarasan. Misalnya di pembahasan sholat, diperintah untuk merapikan shaf. Bahkan merapikan shaf itu diberi berbagai keutamaan, dari bentuk menyatukan hati, meninggikan derajat, pahala, menutup pintu bagi syaitan, dan sebagainya. Bagaimana Inna Allaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Sungguhnya Allah cinta kepada orang yang berperang di jalannya bersaf-saf seperti bangunan yang kukuh. Bagaimana di dalam kehidupan di sebuah negeri, kebersamaan di dalam sebuah negeri, rakyat ada pemimpinnya, ada kepala negara. Karena itu di dalam syariat Islam, peperangan, jihad tidak boleh ditegakkan kecuali dengan perintah pemimpin. Dan seterusnya dari mana-mana ini. Ini berjalan di syariat sebelum kita, dan ditetapkan di dalam syariat kita dengan hal yang lebih sempurna. Maka pada saat itu dikatakan hatta idza atau ala wadin naml, begitu Nabi Sulaiman dan tentaranya mendatangi lembah semut-semut, jadi sudah disebut lembah Naml, banyak kawanan semut di situ. Qalat namlatun, maka seekor semut berkata,
Ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum. Wahai para semut, masuklah kalian ke lubang-lubang kalian, ke tempat-tempat tinggal kalian. La yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Jangan sampai Nabi Sulaiman dan bala tentaranya menginjak kalian, sedangkan kalian tidak menyadarinya. Menginjak kalian, meremukkan kalian, sehingga dan dalam keadaan mereka tidak menyadari. Jadi subhanallah ya, ini salah satu anugerah yang Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Beliau diberi anugerah oleh Allah memahami pembicaraan dari hewan-hewan, dari burung-burung, sampai pembicaraan semut ini dipahami oleh Nabi Sulaiman. Dan terkait dengan jauhnya semut itu, Nabi Sulaiman bisa mendengar pembicaraannya. Itu ada beberapa uraian di tengah para ulama ahli tafsir. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman mendengar langsung. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Sulaiman mendengarkannya dari perantara angin. Nah, angin itu pada setiap yang diucapkan oleh makhluk apapun di atas muka bumi, dia menyampaikannya ke pendengaran Nabi Sulaiman. Iya. Nah, ini tidak terlalu penting. Yang penting Nabi Sulaiman alaihissalam mendengarkannya. Dan subhanallah, yang berseru dari semut-semut ini cuma satu saja. Daripada hewan-hewan juga, kalau ada pengumuman hal yang penting, hal yang menyangkut kebaikan semuanya, ternyata tidak semua semut itu berbicara. Dan dikatakan di dalam ayat, sebagian semut menyuruh kepada sebagian yang lainnya. Dikatakan para semut itu ribut, meneriakkan, yel-yel masuk ke dalam lubang kalian, tempat tinggal kalian. Disuruh oleh satu orang, atau disuruh oleh seekor semut saja. Qalat namlatun, dengan bahasa mufrad, kata tunggal, hanya seekor saja. Iya. Jadi kalau itu dijadikan fitrah tabiat pada hewan-hewan, demikian pula di tengah manusia. Karena itu dari keagungan di dalam syariat ini, dijadikan di tengah manusia itu ada pemimpinnya. Dijadikan di tengah manusia ada satu orang yang memegang perkara mereka. Inilah pemimpin yang dijaga kedudukannya di dalam syariat. Karena itu Nabi SAW adalah pemimpin kaum muslimin. Begitu beliau meninggal, sebelum jenazah beliau dikuburkan, umat Islam itu sudah bersepakat mengangkat Abu Bakar sebagai pemimpin sebelum menyelenggarakan jenazah Nabi. Karena itu lebih penting terkait dengan kemaslahatan umat. Iya. Maka ini adalah sebuah pelajaran yang agung yang hendaknya kita renungi. Kemudian dari pelajaran yang lain, di semut ini ketika melihat Nabi Sulaiman dan bala tentaranya akan lewat di lembah, jadi maklumnya akan bahaya. Mungkin mereka akan terinjak. Maka dia pun mengajak kepada kaumnya, kawanan semut, agar supaya ya ayuhan namlu udkhulu masakinakum. Wahai para semut, masuklah kalian ke tempat-tempat tinggal kalian. Masuk kalian ke tempat-tempat tinggal kalian. Ya. Diperintah untuk masuk ke tempat tinggal. Itu tabiat pada makhluk semut ini. Allah jadikan seperti itu. Kalau ada bahaya yang bisa membahayakannya, diperintah untuk berdiam di tempat tinggalnya saja, berada di rumahnya saja.
Iya. Dan itu juga berjalan di tengah manusia. Nah itu di masa wabah seperti ini misalnya, ketika bahaya di luar rumah sangat bertebaran dan sangat memungkinkan untuk menyambar siapapun dan mencelakakan siapapun, maka dari hal yang mencocoki fitrah dan tabiat, dia berada di rumahnya. Dia berada di rumahnya. Karena itulah perintah pemerintah untuk berada di rumah pada hari-hari ini, itu adalah hal yang sejalan dengan akal sehat, sejalan dengan fitrah di tengah makhluk, dan hal yang mencocoki kaidah-kaidah syariat. Hal yang mencocoki kaidah-kaidah syariat. Sudah pernah kita kaji ayat tentang Nabi Musa alaihi salam dan kaumnya ketika diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar supaya membuat tempat sholat di rumah-rumah mereka dan menegakkan sholat di sana. Itu karena ada bahaya di luar mereka. Kalau mereka mendirikan masjid, bisa dibahayakan oleh Firaun dan bala tentaranya, dan mereka bisa tertimpa berbagai hal yang bisa mencelakakan mereka. Ini hal-hal yang berjalan di tengah umat, di kalangan para nabi, dan juga di dalam syariat kita diizinkan. Karena itu nikmat dan anugerah Allah yang terbesar adalah sholat 5 waktu. Kita melakukannya. Itu perkara yang paling pentingnya. Adapun melakukannya secara berjamaah, itu adalah kadar tambahan, penyempurna. Maka pada saat kadar berjamaah ini tidak bisa dilakukan karena ada bahaya, seperti di kondisi wabah misalnya, maka seorang berada di rumahnya, itu adalah hal yang diizinkan di dalam syariat, perkara yang mencocoki tabiat dan fitrah manusia. Para semut ini ya sederhana. Ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum la yahtimannakum Sulaiman wa junuduhu wa hum la yash'urun. Wahai para semut, jangan sampai masuklah kalian ke tempat-tempat tinggal kalian. Jangan sampai kalian diremukkan, diinjak oleh Nabi Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadarinya. Iya. Nah, ini juga kita ambil darinya pelajaran bahwa di antara makhluk-makhluk Allah, ada makhluk-makhluk yang mungkin kita anggap mereka ini tidak mengerti, tidak berakal, tidak paham. Ternyata ada kehidupan di tengah mereka. Ada kehidupan di tengah mereka. Seperti di dalam kisah yang sedang kita terangkan ini. Dan juga di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tusabbihu lahu as-samawati as-sab'u, tusabbihu lahu as-samawati wal ardu wa man fihin, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi, walakin la tafqahuna tasbihahum." Bertasbih kepada Allah, langit, bumi, dan siapa yang berada di dalamnya. Tidak ada sesuatu apapun kecuali Allah. Tidak ada sesuatu apapun kecuali semuanya bertasbih, memuji Allah. Tetapi kalian tidak memahami tasbihnya. Di ayat yang lain di surah An-Nur, alam tara anna Allah yusabbihu lahu man fis samawati wal ardi wat thair saffat kullun qad alima salatahu wa tasbihah. Tidakkah kamu melihat bahwa siapa yang di langit, di bumi, burung-burung, semuanya bertasbih kepada Allah dengan bersaf-saf. Setiap dari mereka telah mengetahui tasbih dan salatnya. Iya, jadi ada di antara makhluk-makhluk Allah, mereka bertasbih, memuji Allah, membesarkannya. Tapi kadang kita tidak mengetahui tentang hal itu. Baik, di sini dari ayat ini tampak bahwa Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah seorang raja yang adil, tidak berlaku zalim. Karena itu semut ini
sudah memberi udur dari awal. Kalau kalian terinjak, itu karena Nabi Sulaiman dan bala tentaranya tidak sadar. Nah itu masuk kalian ke tempat-tempat tinggal kalian. Dan di sini juga dari keindahan, ya, seekor semut, subhanallah, dia bisa berpikiran panjang, dia bisa memberi udur. Jadi masuk kalian ke rumah-rumah kalian, jangan sampai kalian diinjak oleh Nabi Sulaiman. Sedangkan Nabi Sulaiman dan bala tentaranya tidak menyadari. Ya kadang ada sebagian orang dia lihat perkara langsung berjelek sangka. Ini dia betul-betul zalim, berbuat begini, begitu. Padahal mungkin saja orang itu tidak sadar akan apa yang dia kerjakan. Jadi kalau semut subhanallah bisa paham akan hal tersebut, harusnya manusia yang diberi akal, lebih dimuliakan, itu lebih pandai untuk memikirkan hal-hal yang seperti itu. Maka setelah itu dikatakan di kelanjutan surah, fatabassama dhahikan min qawliha qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa a'mala salihan tardah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Maka Nabi Sulaiman pun tersenyum dengan tertawa ketika mendengar ucapan semut ini. Jadi maksudnya dari kisah ini menunjukkan bahwa perkara semut-semut ini perkara besar. Karena itu menjadi perhatian khusus Nabi Sulaiman. Menjadi perhatian khusus Nabi Sulaiman. Ya, karena itu diriwayatkan di Sahih Muslim dari jalur Abdul Razzaq, dari Ma'mar, dari Hammad bin Munabbih, dari Abu Hurairah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut bahwa ada seorang nabi yang digigit oleh seekor semut. Beliau tidur di bawah sebuah pohon, digigit oleh seekor semut. Maka dia datangi sarangnya, kemudian dia bakar seluruhnya. Maka Allah menegurnya, yang menggigitmu hanya seekor semut, tapi kau membakar semuanya. Tidakkah harusnya satu ekor itu saja yang kamu permasalahkan? Iya. Jadi ini perkara terkait dengan sebagian umat, seperti semut misalnya, itu diperhatikan di dalam agama. Ada perhatiannya di dalam syariat Allah. Di syariat sebelum kita dan di syariat kita terhadap sebagian makhluk. Apalagi kalau itu adalah nyawa manusia. Nyawa manusia. Karena itu dalam agama kita memelihara jiwa seorang manusia itu lebih berharga daripada yang lainnya. Kehormatannya sangat besar sekali. Kehormatannya sangat besar sekali. Karena kalau dia membunuh satu jiwa tanpa hak, seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Maka Nabi Sulaiman pun sebutkan tersenyum mendengarkan ucapan semut tersebut. Lalu beliau berkata, berdoa kepada Allah, ya Allah berilah saya ilham supaya bisa mensyukuri nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan supaya saya bisa beramal dengan amalan yang Engkau ridhai. Iya. Nah, itu seorang hamba ketika diberi nikmat, dia tidak bersombong, tidak takabur, tidak berlebihan, tidak melambung ke atas congkak, tapi dia mengingat bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Dia mohon kepada Allah supaya diberi kemampuan bersyukur terhadap nikmat-nikmat. Karena apalagi di dalam syariat kita, Allah telah berfirman, "Washkuru nikmatallahi in kuntum iyyahu ta'budun." Bersyukurlah kalian terhadap nikmat-nikmat Allah kalau memang kalian hanya beribadah kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Dan sungguh kalian akan ditanya pada hari kiamat tentang segala kenikmatan yang diberikan. Iya. Dan juga beliau memohon supaya diberi ilham beramal dengan amalan salih yang diridhai oleh Allah. Amalan yang diridhai oleh Allah. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Dan masukkanlah saya dengan rahmat-Mu ya Allah ke dalam hamba-hambamu yang salih. Hamba-hamba yang salih ini kata Ibnu Abbas adalah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub. Ya, dimasukkan ke dalam golongan mereka.
dihitung bersama para nabi, orang-orang yang salih dari ayah-ayahnya, kakek-kakeknya. Iya. Jadi kalau ada di antara kita yang ingin dikumpulkan bersama orang-orang besar, orang-orang yang mengukir sejarah, maka kita juga harusnya memiliki akhlak para pengukir sejarah itu, memiliki akhlak orang-orang besar itu, dari orang-orang salih yang kita mohon kepadanya supaya dikumpulkan bersama mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya dan menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya selalu mengambil manfaat dari Al-Quran Al-Karim, selalu terbimbing, terdidik dan mendapat hidayah dari Al-Quran. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih, wallahu ta'ala a'lam.